Halo guys, selamat datang di sini. Mari kita akan bahas Kosovo, negara termuda di Eropa dengan mayoritas penduduknya yang muslim. Wah, menarik tuh ya buat kita bahas. Oke guys, tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas. Hello guys, welcome back. Selamat datang kembali. Kali ini kita akan membahas sebuah negara yang unik dan menarik di kawasan Balkan atau Eropa Tenggara, yaitu negara Kosovo. Sebagai negara termuda dari Eropa dengan mayoritas penduduknya yang beragama Islam, Kosovo menyimpan daya tarik sejarah yang kaya serta perjuangan panjang untuk meraih kemerdekaannya. Perjalanan Kosovo melintasi waktu dimulai jauh sebelum deklarasi kemerdekaannya. Nah, wilayah ini dulunya menjadi bagian dari peradaban kuno Iliria dan Dardania. Jejak-jejak awal pengaruh Kekaisaran Romawi dan Bizantium juga masih dapat ditemukan hingga kini. Namun, sebagai salah satu babak dalam sejarah Kosovo adalah kedatangan Kekaisaran Ottoman pada abad ke-14. Pertempuran Kosovo-Polje di tahun 1389 menjadi momen yang krusial. Meskipun dimenangkan oleh Ottoman, namun menjadi narasi penting bagi identitas Serbia. Selama berabad-abad di bawah kekuasaan Ottoman, terjadi perubahan signifikan dalam demografi dan agama, dengan Islam menjadi agama yang dominan di wilayah ini. Abad ke-19, seiring dengan bangkitnya semangat nasionalisme di seluruh Balkan, bahkan gerakan kebangkitan nasionalisme Albania, yang salah satu puncaknya adalah pembentukan Liga Albania di Prizren pada tahun 1878. Meskipun akhirnya gagal mencapai tujuan saat itu, Liga Albania menjadi pondasi bagi perjuangan kemerdekaan di masa depan. Setelah Perang Balkan pada awal abad ke-20, Kosovo kemudian menjadi bagian dari Serbia yang kemudian menjadi bagian dari negara Yugoslavia. Di bawah naungan Yugoslavia, status Kosovo mengalami dinamika yang kompleks. Awalnya, Kosovo memiliki status otonomi di dalam publik sosialis Serbia. Namun, hubungan antara etnis Albania dan Serbia seringkali diwarnai ketegangan dan diskriminasi. Salah satu momen penting adalah demonstrasi mahasiswa pada tahun 1981 yang menuntut status republik untuk Kosovo. Namun, tuntutan ini dianggapi dengan keras oleh pemerintah Yugoslavia. Situasi semakin memburuk pada akhir tahun 1980-an dengan munculnya Slobodan Milosevic yang secara bertahap mencabut otonomi Kosovo dan melakukan represi terhadap penduduk etnis Albania. Dalam kondisi yang semakin tertekan, muncul Tentara Pembebasan Kosovo sebagai gerakan perlawanan bersenjata. Konflik senjata yang brutal pecah pada tahun 1998 hingga 1999, menyebabkan krisis kemanusiaan yang parah. Upaya diplomatik internasional untuk menghentikan konflik tidak berhasil, hingga akhirnya NATO melakukan intervensi militer pada tahun 1999 untuk menghentikan kekerasan dan melindungi penduduk sipil. Setelah intervensi NATO, Kosovo berada di wilayah administrasi sementara PBB. Setelah bertahun-tahun di bawah administrasi PBB, Kosovo akhirnya mendeklarasikan kemerdekaannya pada 17 Februari 2008. Momen bersejarah ini disambut dengan sukacita oleh mayoritas penduduk Kosovo, namun ditanggapi dengan penolakan keras oleh Serbia yang hingga kini masih menganggap Kosovo sebagai bagian dari wilayahnya. Respon internasional terhadap kemerdekaan Kosovo beragam, dengan lebih dari 100 negara anggota PBB mengakui kedaulatannya, sementara yang lain termasuk Serbia belum memberikan pengakuan. Sejak mendeklarasikan kemerdekaannya, Kosovo terus berupaya membangun intuisi negara yang demokratis dan berfungsi, serta mengembangkan ekonominya. Namun, tanggapan yang dihadapi masih cukup besar. Hubungan dengan Serbia tetap menjadi isu sensitif, terutama terkait dengan status wilayah utara Kosovo yang mayoritas penduduknya adalah etnis Serbia. Selain itu, masalah internasional seperti tingkat pengangguran yang tinggi, korupsi, dan penegakan hukum yang belum optimal juga menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintahan Kosovo. Meskipun demikian, Kosovo terus berupaya untuk membangun negaranya dan berintegrasi dengan komunitas internasional. Selain sejarahnya yang kaya, Kosovo juga dianugerahi dengan lanskap alam yang sangat memukau. Di bagian barat terbentang pegunungan Beskid Nemuna yang juga dikenal sebagai pegunungan terkutuk, menawarkan pemandangan yang dramatis dan jalur pendakian yang menantang. Wilayah tengah dan timur Kosovo didominasi oleh dataran rendah yang subur dan lembah-lembah yang dialiri oleh sungai-sungai penting seperti Drin I Barde dan Sitnika. Keindahan alam ini memberikan potensi besar bagi sektor pertanian dan pariwisata. Selain keindahan alamnya, Kosovo juga memiliki kota-kota dengan arsitektur yang menarik. Prizren misalnya memukau dengan bangunan-bangunan peninggalan Ottoman yang indah. Sementara Pristina sebagai ibu kota adalah pusat modern yang terus berkembang. Keanekaragaman hayati juga menjadi daya tarik tersendiri. Salah satunya adalah Taman Nasional Beskid Nemuna yang menjadi rumah bagi berbagai spesies flora dan fauna. Budaya Kosovo merupakan perpaduan menarik dari berbagai pengaruh, terutama dari Albania, Ottoman, dan tradisi Balkan lainnya. Hal ini tercermin dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari musik tradisional dengan alat musik seperti cipteli dan sarki, tarian rakyat yang energik, pakaian adat yang berwarna-warni, hingga kekayaan kuliner dengan hidangan-hidangan khas seperti pliza,
kue berlapis, dan tave kosi, aserol domba dengan yogurt. Mayoritas penduduk Kosovo beragama Islam, namun terdapat juga komunitas Kristen Ortodoks, Serbia, dan Katolik. Toleransi beragama umumnya dijunjung tinggi dalam masyarakat Kosovo. Nilai-nilai sosial seperti gotong royong dan keramahan terhadap tamu juga merupakan ciri khas masyarakat Kosovo yang patut diapresiasi. Sepanjang sejarahnya, Kosovo telah melahirkan banyak tokoh penting yang memberikan kontribusi signifikan dalam perjuangan kemerdekaan, politik, dan budaya. Beberapa di antaranya adalah Isa Bolletini, seorang pejuang kemerdekaan di awal abad ke-20, Ibrahim Rugova, pemimpin gerakan damai pada tahun 1990-an, dan Hasim Thaçi, salah satu tokoh kunci UCK dan mantan presiden Kosovo. Perkembangan terkini di Kosovo terus menjadi perhatian dunia. Salah satu isu utama adalah budaya normalisasi hubungan dengan Serbia melalui dialog yang difasilitasi oleh Uni Eropa. Di bidang ekonomi, Kosovo memiliki potensi yang cukup besar, terutama di sektor pariwisata, energi terbarukan, dan teknologi informasi. Generasi muda Kosovo yang semakin terdidik juga memiliki semangat kewirausahaan menjadi harapan besar untuk masa depan negara ini. Kosovo sebagai negara termuda di Eropa dengan mayoritas penduduk muslim memiliki sejarah kompleks yang penuh liku. Perjuangan untuk kemerdekaan, tantangan pasca kemerdekaan, kekayaan budaya, dan potensi alamnya menjadikan Kosovo sebagai negara yang menarik untuk dipelajari. Meskipun perjalanan menuju stabilitas dan kemakmuran masih panjang, semangat dan harapan masyarakat Kosovo patut diapresiasi. Nah, itu dia guys sedikit tentang negara Kosovo, negara yang mayoritas muslim yang ada di Uni Eropa. Nah, gimana guys menurut kalian? Jangan lupa untuk komentar, like, dan subscribe untuk konten-konten lainnya.